Ayat 1 Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 pidana khusus. Dia masuk pidana khusus. Saya waktu itu jatuh vonis putusan pidana jadi perantara pembeli antara menemukan bandar. Saya sama teman make, dan ketika teman make itu minta beliin untuk pakai bareng, saya panggil pemilik barangnya, bandarnya, janjian baru ditampung. Kami sebagai petugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai acuan, yaitu RAN HIP tahun 2020-2024, di mana di dalam RAN itu berisi tentang program untuk merencanakan penganggaran ataupun mengevaluasi terhadap penyelenggaraan program penanggulangan HIV/AIDS. Contohnya, program pelaksanaan pengendalian HIV/AIDS di UPT Pemasyarakatan itu dengan adanya pelaksanaan screening wajib bagi tahanan baru ataupun tahanan WBP lama. Tujuannya untuk deteksi dini terkait WBP apakah emang termasuk suspek ataupun enggak, untuk mendapatkan program lanjutan terkait pengendalian HIV/AIDS. Selain itu juga mereka juga melibatkan kita dalam peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan diklat, ya, pelatihan-pelatihan. Nah, selain itu mereka juga keterlibatan mereka dalam supervisi dan monitoring evaluasi. Ya, untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di lapas ini mereka juga melakukan BIMTEK, ya, dan itu mereka juga bekerja sama dengan Kanwil Hukum DKI Jakarta. Awalnya saya seorang penasihat pengguna narkoba jarum suntik tahun 94, tahun 2000 saya sempat direhab, dan setelah direhab saya dihijrahkan ke Sumatera. Karena waktu zaman itu kalau nggak dihijrahkan balik lagi ke lingkungan, pakai lagi. Setelah keluarga konsultasi keluarga udah dikirim ke daerah. Jadi sebenarnya rujukan untuk warga binaan yang HIV ini sebenarnya ada dua, ya. Yang pertama adalah ketika mereka bebas dari lapas. Yang kedua ketika mereka sakit dan memerlukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut di luar. Terkait kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di lapas, berangkat dari kita punya undang-undang pemasyarakatan. Kebetulan undang-undang pemasyarakatan yang sebelumnya kan nomor 12 tahun 1995 sudah kita punya yang baru, undang-undang pemasyarakatan yang baru diresmikan, yaitu tanggal 7 Juli 2022 kemarin. Berangkat dari pasal 60 disebutkan bahwa setiap UPT pemasyarakatan yang melaksanakan perawatan dan pembinaan harus memberikan perawatan kesehatan. Nah, sebagai dasar dari situ kita menerbitkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait WBP untuk mendapat perawatan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.
waktu pertama nyampe belum COVID, yang pertama cowok datang karena kuotanya 3, yang perempuan di luar. Tapi setelah COVID belum ada besukan. Kemarin sih bercanda band udah mulai dibesuk, Papa udah bisa. Jangan bercanda, siapa yang mau busuk bercanda sih. Tapi saya yakin dia datang karena tanggal 25 dia ada pendidikan. Di sini kan ada kunjungan online. Saya suka manfaatin kunjungan online yang disediakan pihak lapang untuk menghubungi keluarga. Kalau untuk yang warga binaan dengan HIV yang bebas, ya, kita merujuk mereka ke rumah sakit Pengayuman. Karena rumah sakit Pengayuman adalah rumah sakit pengampu bagi layanan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Jakarta. Yang saya sebutkan tadi terkait dengan RAN HIV tahun 2020-2024, di mana di situ sudah disebutkan secara lengkap terkait program pelaksanaan pengendalian HIV di UPT Pemasyarakatan, yaitu di rutan, di lapas, di LPKA maupun klien Bapas. Di sini di lapas ini saya udah 2 tahun. Sebelumnya di rutan. HIV-nya mah? HIV saya dari 2005. HIV-nya dari 2005? Iya. Di luar saya udah konsumsi obat. Saya coba berpikir positif aja. Ya bersyukur dalam arti kalau dilihat dari teman saya yang make, yang dulu segenerasi saya, udah banyak yang nggak ada. Saya bersyukur dari situ. Saya nggak kasih diberi kesempatan untuk hidup dan berpikir positif ya, walaupun kondisi saya dengan virus ini, saya tetap optimis. Kementerian Kesehatan ya dalam hal ini, kalau kita di sini Dinas Kesehatan, jadi keterlibatan mereka dalam penanggulangan HIV/AIDS itu yang pertama adalah dalam penyediaan bahan-bahan habis pakai atau dan juga regen untuk tes HIV, ya. Kemudian juga penyediaan obat-obatan, baik itu ARV maupun obat-obat untuk infeksi oportunistik. Secara gamblang terkait bagaimana pelaksana untuk melaksanakan program pengendalian HIV, termasuk di dalamnya terkait pencatatan dan pelaporan, monitoring serta evaluasi kegiatan pengendalian HIV/AIDS. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dimulai dari screening, terus preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, itu dimulai saat mereka masuk ke dalam lapas ini. Jadi pada saat mereka masuk, kegiatan yang kita lakukan dari mulai adanya suspek, apabila WBP tersebut memang menjadi suspek WBP menjadi suspek HIV. Kemudian setelah itu untuk yang positif kita melakukan pengobatan, ya baik itu pengobatan ARV maupun pengobatan infeksi oportunistik. Dan kegiatan yang lain yaitu ada kegiatan rehabilitasi juga, ya. Kita kemarin ada kegiatan rehabilitasi sosial dan medis. Jadi untuk baik itu yang HIV maupun yang bukan HIV. Saya kembali ke keluarga aja dulu, memperbaiki hubungan dulu, mencari kepercayaan dulu kepada keluarga, orang tua, sama anak-anak juga, yang sempat kecewa juga. Anak saya paling besar udah kuliah, puji Tuhan anak saya salah satu mahasiswa di UPH, dapat beasiswa dengan jurusan pendidikan agama. Dan yang nomor 2, puji Tuhan juga anak saya tanggal 25 ini pendidikan BRIMO. Kalau untuk masa depan sih saya udah nggak ini lagi ya, saya tetap optimis aja karena udah berapa tahun terakhir ini pun ya, kalau untuk masa depan kepercayaan saya ada yang mengatakan masa depan sungguh ada gitu kan, karena harapan nggak akan hilang.